Oke, oke. Yang nggak pedas apa, Bang? Yang nggak pedas ada garlic oil, dia kuahnya gurih. Boleh yang komplit deh, satu. Garlic oil komplit satu yang Sama gohyongnya. Goyongnya juga satu deh. goyongnya satu. Minumnya ada Minumnya es lemon tea. lemon tea satu. Ya, berapa jadinya? 64.000. Oke. Saya terima uang. Halo guys, ketemu lagi. Kali ini aku ngajak kalian makan di street food di Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada adalah salah satu jalan yang cukup ramai. Ya, kalau bisa dibilang salah satu yang teramai lah di Pontianak ya. Jadi Gajah Mada ini dari dulu sudah ramai, apalagi di malam hari. Kalau siang hari Gajah Mada ini lebih banyak ada aktivitas-aktivitas pertokoan di sini. Tapi kalau malam harinya Jalan Gajah Mada ini terkenal dengan street foodnya. Ya, street food yang dari zaman dulu ya, saya mulai stay di Pontianak lagi di tahun 2010. Itu street foodnya cukup banyak sekali, meskipun variannya masih terbatas waktu itu. Lebih banyak minuman seperti misalnya sari kedelai ya, sari kacang hijau, kemudian liang teh juga, liang teh termasuk cukup umum di sini. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Gajah Mada ini semakin ramai juga dengan masakan-masakan atau kuliner-kuliner yang dari luar dari Kalimantan Barat. Ya, salah satu yang sedang saya samakan di sini malam ini adalah ini dia. Ya, kelihatan nggak teman-teman? Bakmi khas Jaksel, ya, Jaksel Jakarta Selatan ya. Jadi orang-orang Pontianak juga pengen nih. Selama ini kalau kita cuma ngelihat di TV Jaksel seperti apa, terkenalnya dengan makanan seperti apa. Nah, bakmi khas Jaksel ini sudah masuk di Pontianak untuk beberapa tahun terakhir dan selalu ramai. Ya, nanti saya tunjukin ke teman-teman betapa ramainya tempat ini, apalagi pada saat di malam minggu. Ya, jadi tempat ini cuma berada di depan ruko-ruko aja, dan juga kalau kita ngeliat di sini ini adalah rumah makan Gajah Mada. Ya, salah satu rumah makan yang sudah cukup legendaris juga di Gajah Mada, sudah cukup lama. Bahkan dia bisa pakai nama rumah makan Gajah Mada. Dan di belakang ini adalah ya bukan hotel sih, pertokoan ya kayaknya ya. Di halamannya itu disulap, dikasih tenda, kemudian dibuat jadi tempat makan. Ya, seperti ini gambaran keramaiannya. Nah, itu dia di depan tempat masaknya, dan di sini banyak sekali orang yang makan di sini. Ya, ramai sekali. Bahkan tadi saya sempat kesulitan untuk mencari kursi karena penuh. Kebetulan nih pas tadi ada yang kosong, saya langsung ambil aja. Di video kali ini juga kita sekalian ingin mengetes mic ya. Jadi kalau beberapa video yang teman-teman lihat sebelumnya di video-video saya sebelumnya, mungkin secara kualitas audio masih kurang bagus. Ya sorry, karena waktu itu kita masih belum menggunakan mic yang proper. Waktu itu kita pakai mic wireless, tapi mungkin yang masih ekonomis lah ya. Saya nggak akan sebut nama ya, nggak akan sebut merek. Tapi waktu itu kita pakai di video yang di makan soto, itu hasilnya kurang bagus ya. Jadinya kayak suaranya kurang ya, kadang-kadang clipping. Jadi pada saat lagi ada suara keras, suara-suaranya terpotong. Ketika kita pakai noise reduction-nya juga, kalau misalnya pakai noise reduction bawaan dari aplikasi, hasil suaranya kurang bagus, jadinya kayak keredam gitu. Nah, kali ini kita gunakan mic dari DJI ya, dari barusan kita beli mic DJI mic mini ya. Jadi kalau DJI itu ada mic yang pertama dan ada yang kedua yang agak besar. Kalau teman-teman sering lihat dari YouTube di luaran sana, ada yang ukuran segini ya. Nah, ini mic mini ya, keluaran baru sih kalau saya ngelihat, dan waktu itu saya lihat di Pontianak ada yang jual, kita langsung samperin dan kita malam ini tes dulu. Nah, DJI mic mini yang saya beli ini yang satu transmitter. Sebenarnya dia ada paket lagi yang 2 transmitter. Kalau 2 transmitter kelebihannya adalah dia bisa mendapatkan satu box. Nah, box ini kelebihannya adalah untuk selain tempat penyimpanan yang lebih ringkas, dia juga bisa untuk tempat chargingnya transmitter dan juga receiver. Jadi transmitter dan receiver ini ya bisa dicas ya. Ya ini biasalah kalau di mic wireless pada umumnya. Receiver yang terutama dia juga
kadang-kadang kalau teman-teman lihat dari mic yang murah itu receivernya dia ngikut dari power dari handphone ataupun dari kamera. Nah, kalau yang punya DJI Mic Mini ini dia punya baterai dalam tersendiri sehingga bisa di-charge ya. Nah, fungsinya tadi ada wadah yang tadi saya bilang, kalau kita beli dua transceiver ya, transmitter sorry, itu dia bisa ada wadahnya dan bisa untuk ngecas ya. Nah, oke, oh bukan, saya kira makanan saya datang. Nah, saya beli yang satu di sini, dia hanya kelengkapannya cuma dapat satu transmitter, satu receiver, dan ada pouchnya. Ya, nanti mungkin saya bisa tunjukin juga seperti apa kelengkapannya. Tapi kita tes di malam ini karena kita ada di tepi jalan ya. Suasana di sini cukup berisik, apalagi motor yang lalu lalang ya, kendaraan yang lalu lalang. Di situ juga ada yang lagi ngamen, lagi nyanyi. Teman-teman bisa lihat, bisa dengar suaranya seperti apa. Nah, ini pada saat kondisi sedang noise cancellation-nya sedang on. Ya, coba saya matikan noise cancellation-nya. Oke. Nah, ini suara apabila noise cancellation-nya sedang kita matikan ya. Teman-teman bisa dengar perbedaannya seperti apa. Saya coba nyalakan kembali lagi. Nah, noise cancellation di dalam mic DJI Mic Mini ini ada dua jenis ya. Ada yang basic dan ada yang strong. Yang saat ini sedang saya gunakan adalah yang strong. Sorry, ada pengamen. Oke. Nah, saya nggak tahu apakah suaranya masuk atau enggak, suara musik ini. Ya, tapi enak sih lagunya. Lagu tentang ayah ya. Jadi kalau teman-teman punya saudara, punya generasi yang punya teman yang generasi lebih tua, lagu ini cukup terkenal. Lagu tentang ayah, lagunya sedih banget. Tapi somehow ya sering juga dibawakan di saat ngamen. Harusnya di tahun 2025 ini kan mereka harusnya bawakan yang musik yang lebih kekinian mungkin ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke mic. Nah, mic ini punya dua mode mode noise cancellation. Ini yang strong dan juga ada yang basic. Kalau bawaan pertama kali kita beli itu basic. Nah, untuk mengubah dari basic ke strong ini nggak ada pilihan selain kita harus pakai gunakan aplikasi dari bawaan DJI ya. Jadi ada namanya aplikasi DJI Mimo. Teman-teman bisa gunakan di sana untuk ngerubah. Dan nantinya kalau misalnya teman-teman mau ngerubah kembali lagi ke basic ya, teman-teman harus pakai aplikasi itu lagi. Memang nggak praktis ya, tapi saya rasa yang strong ini udah bisa kita bawa kemana-mana lah. Ya, kecuali kalau kita memang seringnya di dalam ruangan, mungkin yang basic cukup. Ya, kalau saya mungkin lebih banyak di luar ruangan, saya perlu pakai yang strong nih. Sehingga harusnya suaranya akan lebih keredam. Nah, di belakang sana ada anak lagi teriak, nggak tahu kedengar atau enggak ya. Oke. Minuman kita sudah datang ya, modelnya cuma seperti ini teman-teman. Ini tadi harganya sekitar 7.000 ya, lemon tea. Nah, kuliner street food yang ada di Jalan Gajah Mada itu ya berkisaran seperti ini, lemon tea. Yang kalau dari dulu khas adalah air tahu ya. Air tahu itu kalau teman-teman di luaran kenalnya mungkin sari kacang kedelai. Dari kacang kedelai itu dibuat seperti air tahu. Ya, karena kedelai kan juga bahan dasar tahu ya. Gitu. Kemudian juga ada sari kacang hijau. Kemudian juga ada liang teh. Liang teh ini nama minuman khas di sini. Liang di sini artinya adalah dia untuk peredam panas dalam ya. Peredam panas dalam sehingga disebutkan sebagai liang teh. Liang itu sejuk ya, supaya untuk menurunkan panas dalam tubuh kita. Liang teh. Ya. Liang teh sendiri juga ada dua jenis ya. Ada liang teh yang normal yang biasa yang manis dan juga ada yang pahit. Jadi kalau teman-teman yang sudah lama mungkin beraktivitas dan segalanya dan mulai ngerasa panas dalamnya sudah agak tinggi, teman-teman bisa pakai liang teh yang pahit. Memang rasanya pahit, tapi manjur. Ya, saya jamin manjur. Saya pernah minum, nggak lama langsung meledak panas dalamnya. Meledak dalam artian dia ya demam. Jadi kalau nggak kita kan akan merasa nggak enak ya sekian waktu. Tapi setelah meledak dia demam, setelah itu besoknya sembuh. Jadi lebih cepat untuk lebih sembuhnya. Ya, tapi kalau teman-teman yang belum ya, oke, ada yang minta kursi. Kalau teman-teman yang masih belum merasa panas dalamnya tinggi ya bisa minum liang teh yang manis lah. Oke. Ini salah satu menu yang tadi kita pesen namanya gohyong ya.
Jadi gohyong ini harganya sekitar 25.000. Ini yang tanpa ada tambahan apapun, gohyong ya. Jadi mungkin teman-teman di Jakarta mungkin pernah lihat juga barang seperti ini. Kalau kita ya, kalau di Pontianak baru belakangan ini mulai tren gohyong ini. Cuman dengan model seperti ini, di Pontianak itu ada yang namanya hekeng. Hekeng itu masakan ya seperti ini bentuknya. Jadi atau kalau nama di luaran sana, nama di restoran itu kayak apa ya, shrimp roll kah mungkin ya, karena bahan dasarnya itu dari daging udang. He itu adalah udang. Bentuknya seperti ini juga, cuman kalau saya ngeliat di sini gohyong lebih besar ya. Tapi awalnya gohyong ini kan sebenarnya ataupun hekeng juga sama, dia bentuknya adalah dia panjang, baru dipotong-potong menjadi seperti ini kan, ukurannya seperti ini. Nah ini yang ujungnya ini pasti dia akan lebih sedikit melengkung ya. Tapi kalau bagian-bagian tengah-tengahnya itu dia ya, ini hasil potongan melintang. Dan kemudian gohyong itu dibalut ya, hekeng juga sama, dibalut dengan ini adalah dari kulit dari kedelai ya. Jadi kayak kulit tahu deh. Jadi pada saat kita buat tahu, sebelum dia mengeras menjadi tahu, itu kalau kita ambil lapisan yang paling ujung, paling luar, itu dia bisa menjadi ini kulit seperti ini teman-teman. Nah kulit ini mempunyai rasa yang gurih dan mempunyai rasa seperti bau seperti tahu, dan dia rasanya gurih, dan ketika digoreng ya crispy ya. Nah di dalam sini ini kayak daging ya, daging dan digoreng. Sebenarnya gohyong itu sendiri bukan nama makanan ya, dia lebih ke spice, lebih ke bumbu ya. Kalau di tempat saya, di bahasa ibu saya namanya adalah ngohyang hun ya. Ngou itu adalah 5, yang itu mungkin saya nggak tahu ya, yang itu mungkin adalah spice-nya, bumbunya, rempah-rempahnya, dan hun itu adalah bubuk ya. Jadi bubuk 5 rempah. Memang seperti namanya, dia terdiri dari 5 jenis rempah. Jadi sebenarnya ini pasti ada 5 kandungan yang rempah-rempah yang digabungkan menjadi satu ya. Nah cuman karena mungkin nama makanan ini menggunakan bahan bumbu tersebut, jadi ya dikenalnya dengan nama ngohyang lah ya, ngohyong. Di sini tulisannya adalah gohyong ya, gohyong. Oke. Nah kemudian ini adalah kuahnya dia mirip kayak cukonyam pempek ya, kalau teman-teman lihat di sini ya. Dikasih potongan cabai juga ya, kita coba mix. Mirip banget sama cuko teman-teman. Sambil menunggu bakmi kita datang, kita coba makan dulu gohyongnya. Sayangnya satu porsi ini terlalu besar, mungkin nanti kita akan bawa pulang buat istri ya. Oke. Bumbu gohyongnya terasa banget. Jadi memang khas Chinese food ya. Jadi gohyongnya cukup banyak digunakan di Chinese food lainnya juga. Jadi kalau teman-teman makan seperti ini, pasti akan ngerasa familiar. Kayaknya itu pernah saya makan di makanan ini deh gitu. Jadi ya pasti akan merasa lebih familiar. Cara makannya kita celup kayak gini, mirip pempek. Cuman bedanya, kalau pempek kan dari daging ikan yang di blender ya, yang dihalusin, sehingga pempek lebih kenyal. Kalau gohyong ini, dia lebih teksturnya lebih kasar, karena dia seperti daging cincang di dalamnya ya. Rasanya enak, asin, dan lebih enak lagi kalau teman-teman makan pas panas-panas, dimana dia kulitnya masih crispy. Ini menu kedua yang kita pesen, bakmi khas Jaksel ya. Dia yang garlic oil komplit, harganya 32.000 seperti ini. Cuman saya nggak tahu benerkah di Jaksel seperti ini teman-teman, mie-nya kalian tuh seperti ini ya. Di atas nih kayaknya ada daging goreng, mungkin kayak
kayak katsu ya. Kemudian mie-nya seperti ini dan juga ada daging-dagingnya. Ada baksonya juga. Ya. Oke, kita coba dulu katsunya ya. Katsunya sayangnya karena udah kerendam ya, jadinya nggak segaring pada saat pertama kali datang. Tapi masih enak kok. Katsu ayam. Terus di sini ada juga bakso ikan ya. Saya nggak deketin ke kamera karena ini licin banget. Khawatirnya pas saya deketin kamera jatuh malah. Bakso ikannya tuh mantep. Dia kenyal, tapi nggak apa ya. Kalau saya bilang nggak terlalu banyak tepung. Dia lebih kerasa banget daging ikannya. Ya, kita coba juga makan mie-nya. Di sini mie-nya mie tipis ya, mie kecil teman-teman. Kalau di Jawa kan ada juga mie karet, mie tipis ya. Kalau di Pontianak dan Kalimantan Barat lebih teksturnya lebih mirip yang seperti ini. Secara mie-nya agak lembek, nggak terlalu kenyal. Ini ada daging-daging potongan juga. Terus di sini ada telur rebus setengah biji. Terus ada apa lagi ya? Udah sih, ini bakso ikannya masih ada satu. Terus juga masih ya mie dan daging-daging potongan ya, seperti ini. Yang tadi saya nggak nyangka adalah dia mie-nya mie kuah. Saya kira bakmi kering gitu. Kalau khas di sini kan bakminya bakmi kering, kemudian nanti ada satu mangkok kuah terpisah lagi. Kalau ini bakminya bakmi rendem. Kuahnya lumayan seger. Cuman di sini dia nggak ngasih kondimen seperti kecap ya. Jadi kalau teman-teman makan bakmi di Pontianak atau tempat makan pada umumnya, biasanya di mejanya ada kondimen-kondimen seperti kecap manis, kecap asin, cabai dan segalanya. Ini kalau saya lihat meja-meja lain juga nggak ada. Ya mungkin memang kalau kita minta pada mungkin akan dikasih ya. Tapi kayak gini aja udah enak kok. Sendoknya juga khas nih, unik. Oke, sekian dulu video kali ini. Teman-teman bisa komentar apalagi yang saya bisa improve ya. Saat ini saya improve dari sisi voice-nya, suaranya. Mungkin teman-teman juga bisa kasih masukan kira-kira apa lagi nih videonya, apakah terlalu panjang, terlalu banyak ngomongnya, kurang apa dan segalanya. Teman-teman bisa kasih komentar, kita akan tampung dan mungkin kita akan improve juga ya. Mungkin teman-teman yang penasaran juga, wah Pontianak ada khas makanan apa sih ya, teman-teman bisa komen di bawah, kasih kita komentar dan kita akan coba usahakan ada waktu untuk mampir ke tempat tersebut untuk review. Disclaimer, kita bukan food reviewer ya, jadi kita nggak pakar makan. Kita suka makan tapi kita bukan orang yang jago makan, jadi lidah orang beda-beda. Apapun yang kita cerita di sini belum tentu benar. Teman-teman perlu buktikan sendiri, datang ke sini. Oke, salam.